Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi kita ya ke materi yang selanjutnya. Entah kapan materi ini berakhir, tapi kita lanjutkan saja. Baik, pada video kali ini saya akan share lagi materi mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak. Kalau yang video yang sekarang ini akan saya share mengenai desain user interface. Baik, ini adalah beberapa slide dari bukunya Ian Somerville ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Ada di chapter berapa saya lupa, di situ ada bagian user interface dan ini adalah lecture slide-nya ya. Jadi saya modifikasi sedikit ya agar enak untuk dijadikan konten. Baik, di sini ada beberapa tujuan dari slide ajar Ian Somerville. Jadi di sini ada untuk bagaimana kita mempelajari suatu teknik desain UI yang baik gitu ya, dan kita memahami general principle-nya. Jadi membuat suatu user interface itu tidak sembarangan. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa interaction style di situ ya. Kemudian ada beberapa informasi yang dipresentasikan, yang ditampilkan ke user. Kemudian ada sesuatu yang bisa ditampilkan, ini slide-nya kepotong sedikit ya. Jadi untuk menggambarkan nanti bagaimana supporting dari user ya terhadap apa yang akan dibuat nanti ya, dan menyesuaikan interface itu terhadap interface yang diinginkan oleh user. Nanti di sini ada istilah namanya user centered tampilan ya, user interface berbasis user ya. Jadi user centris user interface gitu ya. Jadi semua UI itu berpusat pada penggunanya. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan di-cover dalam materi ini. Yang pertama user interface design principle, lalu user interaction, information presentation, user support, dan interface evaluation. Baik, kita masuk ke the user interface ya. Pada slide ini adalah pendahuluan. Nah, biasanya kalau kita melihat suatu perangkat lunak ya, katakanlah perangkat lunaknya game ya, kita udah ngelihat grafik yang jelek itu biasanya kita udah khawatir ya terhadap gameplaynya yang mungkin juga jelek Pak, walaupun nggak semua ya. Zaman sekarang mungkin kita lebih enak ya dalam memainkan suatu game karena semua game yang akan kita mainkan dan kita beli itu kita bisa lihat reviewnya dulu ya di YouTube. Mungkin memang tampilannya dibuat pixelate ya, pixel seperti itu, kotak-kotak seperti Minecraft ya atau dan lain-lain. Nah, namun untuk beberapa aplikasi sistem informasi ya yang outputnya adalah informasi atau report, itu kadang-kadang kalau user interface-nya jelek, agak males juga gitu ya makainya. Mungkin daya tahan kita terhadap penggunaan aplikasi itu jadi tidak terlalu lama gitu ya. Memang don't judge a book by its cover ya, tapi itulah kenyataannya. Jadi harapan orang adalah covernya bagus, isinya juga bagus gitu ya. Desain interface yang buruk akan menyebabkan user banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disengaja, gitu ya. Seperti nama menu yang tidak bagus ya, desainnya tidak menarik. Terus apa yang diinteraksikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi user. Lalu user kesulitan dalam mencari hal yang dia inginkan dalam sistem itu karena tidak adanya menu help misalnya dan lain-lain ya. Jadi di sini memang kebanyakan aplikasi ya yang banyak yang nggak dipakai itu gara-gara penggunaan user interface-nya yang buruk. Karena kalau kita ngomongin software ya, kadang-kadang berapa lama kita akan bertahan menggunakan itu ya tergantung UI-nya. Misalnya kita bikin aplikasi untuk menyimpan data ya menggunakan fungsi insert misalnya ya. Terus kita disediakan sebuah form. Lalu kita masukin data. Kemudian ketika kita tekan tombol simpan tidak ada feedback ke kita. Secara fungsi memang mungkin data secara fungsi ya secara fungsi data yang kita masukin tadi ya ada di database. Kalau kita lihat, kita cari datanya itu ada, tapi tidak ada feedback ketika kita menekan tombol simpan tadi ya terhadap form yang memasukkan data tadi. Nah itu kan menjadi bagi user yang menjadi kekhawatiran sendiri ya.
apakah data yang saya masukkan ini sudah masuk atau belum, Pak. Tapi memang ada sebenarnya. Dan itu juga bisa membuat user jadinya menginputkan data yang sama untuk kedua kalinya, gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya, catastrophic error namanya. Nah, jadi memang user interface itu sangat-sangat sakral ya. Sakral itu artinya memang dibutuhkan dalam penggunaan perangkat lunak yang baik. Jadi bukan hanya dari sudut pandang aplikasinya saja, bahwa aplikasinya memang bagus dan lain-lain, tapi user interface, apalagi pada zaman sekarang, itu sudah harus diperhatikan, gitu ya. Jadi memang dunia berkembang. Ya kalau kita bertemu aplikasi yang serupa aja ya, tapi kita temukan yang satunya user interface-nya jelek. Padahal secara fungsi dia bagus misalnya. Tapi yang satu lagi memang bagus dua-duanya ya, UI-nya bagus, fungsinya bagus, ya lebih milih itu sih ya. Tapi banyak juga yang kalau dari sisi game ya, orang kan lebih tertarik kadang-kadang ngincer grafiknya yang bagus, gameplaynya kadang-kadang ya udah pokoknya grafiknya bagus, bisa memanjakan mata, akhirnya ya game itu yang dimainin ya daripada game-game yang kotak-kotak ya pixelate seperti Minecraft dan teman-teman lainnya gitu ya. Nah di sini graphical user interface memiliki 5 karakteristik ya. Jadi ada yang namanya karakteristik window ya, jendela ya, bukan OS. Jadi window itu jendela, di mana jendela itu yang akan berinteraksi langsung dengan user, dan dalam satu layar itu bisa jadi lebih dari satu jendela, gitu ya. Jadi yang akan dilihat sama user itu adalah window namanya, ya. Seperti sekarang ini adalah window yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman bukanya di handphone Android, buka video ini di Android, bisa 2 window ya, atau multiple window. Nah itu yang disebut dengan window. Kemudian ada icon. Kadang-kala representasi menu, ya, representasi gambar atau apapun yang nanti akan membuat kita berinteraksi dengan sistem itu dibuat suatu icon ya, untuk apa ya istilahnya itu, untuk agar ketika kita melihat icon itu sebagai user, kita tahu itu tuh apa gitu ya. Jadi kayak kita melihat, oh ini ada simbol surat, oh ini mah email gitu ya. Oh ini ada simbol telepon, oh ini mah untuk telepon ya kalau di HP Android kita. Nah itu adalah icon tuh ya, yang mungkin kalau itu dibikin teks ya itu jadi tidak menarik atau terlalu panjang jadinya. Kemudian ada menu karakteristiknya. Menu itu adalah perintah-perintah yang kita bisa berikan, ya jenis interaksi yang kita bisa berikan terhadap aplikasi atau sistem yang kita pakai, di mana perintah itu nanti akan kita bisa pilih ya. Kemudian ada pointing. Pointing itu bisa mouse, bisa touchscreen, bisa apapun itu ya. Kalau main third person ya, pointing ya. First person shooter misalnya, atau third person shooter ya pasti ada pointing, itu untuk menunjukkan sesuatu yang akan kita pilih ya. Kalau main game FPS berarti sesuatu yang akan kita tembak ya. Nah pointing itu menjadi salah satu karakteristik yang penting di GUI karakteristik. Dan yang kelima itu adalah grafik. Ya, grafik itu perpaduan antara gambar, teks, warna, dan lain-lain ya. Kita fokus di grafiknya aja. Kalau udah tambah suara dan video jadinya multimedia. Nah, apa keuntungan dari graphical user interface? Artinya user interface berbasis grafik ya kalau di sini. Karena UI ya sejatinya user interface itu tidak harus selalu berbasis grafik ya. Ada yang berbasis komen ya, seperti komen prompt-nya di Windows, kan kita tinggal ketikkan CD untuk change directory ya. Kita ketikkan D.2/ untuk pindah directory atau pindah ke dalam folder gitu dan lain-lain. Nah, di sini apa keuntungan spesifik dari graphical user interface sendiri? Nah, yang pertama adalah user itu akan mudah untuk mengerti dan menggunakan sistem itu. Ya, ini terbukti bahwa aplikasi-aplikasi yang memiliki tampilan yang bagus itu bisa membuat user itu mudah untuk menggunakannya. Dan untuk UI yang memiliki experience yang serupa, ya itu juga akan membuat user dapat beradaptasi dengan baik terhadap penggunaan aplikasi itu. Ya. Jadi user itu gimana ya, kalau manusia itu ya lebih suka
melihat sesuatu grafik ya, daripada dia harus menghafal komen-komen atau perintah-perintah ya, kalau kita ngomongin tadi yang berbasis komen ya. Lalu yang kedua, dengan adanya graphical user interface, user bisa berpindah tampilan ya dengan cepat ya, dari suatu tampilan ke tampilan lain, dan dia bisa berinteraksi dengan beberapa aplikasi sekaligus gitu ya. Jadi dia tidak perlu harus satu-satu ya, karena kalau perintah itu harus satu-satu ya, nggak bisa kita menjalankan perintah secara paralel. Kemudian cepat ya, cepat itu artinya cepat dalam mengoperasikan ya aplikasi, apa yang diinginkan dengan user ketika menggunakan aplikasi itu cepat ya. Jadi informasinya cepat disajikan, keinginan user cepat tersalurkan, goalnya juga cepat gitu ya. Dan biasanya memang user lebih suka tampilan yang full screen ya, karena dengan full screen tampilan itu dia bisa berinteraksi dengan baik ya, dengan cepat juga gitu ya. Ya kebayang kalau kita lagi ngetik tampilannya cuma setengah, nggak enak ya. Atau kan kadang-kadang kalau programmer monitornya suka dibalik ya, jadiin menghadap vertikal ya. Itu tujuannya apa? Agar kode itu bisa dilihat dari atas ke bawah gitu ya, dan bisa untuk mudah direview kodenya. Nah, jadi di sini ada user centered design ya. Ini adalah yang saya bilang tadi yang agak susah tadi nyebutinnya. Jadi kalau kita mendesain satu user interface, ini adalah user interface berpusat pada user. Nah, artinya dalam materinya Ian Sommerville ini, user interface yang berpusat pada user itu akan memudahkan penggunaan sistem oleh user. Ya, jadi memang user itu nanti akan memiliki suatu experience ya dalam menggunakan aplikasi itu apabila user yang dibuat itu adalah memang untuk dia gitu ya. Jadi jangan sampai gini. Nanti kita akan bahas sih sebetulnya ada yang namanya user kayak message error aja lah, message error ya. Coba bayangin kalau user dikasih error line code ya, misalnya line code error bla 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 query bla 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 bla, kan kok user nggak ngerti ya, kecuali programmernya ngerti kalau dikasih error seperti itu. Tapi kan user itu harapannya adalah dikasih error message yang apakah ya ada kesalahan terhadap penggunaan sistem, silahkan coba masukkan lagi, kan itu kan lebih berpusat pada user lah ibaratnya desain interface-nya itu. Nah, dalam membuat suatu desain user interface ya, jadi sebelum kita akan mewujudkan itu dalam suatu sistem, jadi yang pertama adalah kita analisis dulu dan kita harus mengerti apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh user ya, yang nantinya atau yang sedang. Jadi ini bisa untuk sistem baru atau untuk perbaikan sistem ya dari sisi UI-nya. Kemudian kita bisa lakukan paper based design prototype, artinya coret-coret di kertas. Lalu kita bisa lakukan evaluasi ya dengan end user, apakah desain sudah sesuai atau belum, dan itu bisa berulang ya. Apabila udah, kita bisa desain prototipenya dengan menggunakan tools di komputer. Banyak toolsnya, ada Photoshop atau ada salah satu dari Adobe itu bisa salah satu toolsnya, atau pakai Mockup Builder atau pakai Balsamiq dan lain-lain. Nah, lalu kita produce dynamic design prototipenya. Ada yang mungkin pakai yang bisa langsung berinteraksi ya dengan usernya, walaupun secara fungsi dia belum jalan, tapi ketika diklik dengan asumsi datanya udah masuk dan lain-lain, seakan-akan user itu udah bisa memainkan itu ya. Apa nama aplikasinya saya lupa, itu bisa ya. Kemudian kita bisa evaluasi lagi ya hasil desain prototipe menggunakan tools komputer tadi. Kemudian kalau disetujui oleh user, baru kita eksekusi menggunakan bahasa pemrograman tentunya ya, sesuai dengan platform yang ingin kita bangun. Kalau berbasis web ya kita desainnya pakai HTML, CSS, Bootstrap dan lain-lain. Kalau pakai Java ya pakai JFrame, ya Swing, AWT, JavaFX dan lain-lain ya, itu disesuaikan nanti dengan implementasi ke bahasa pemrogramannya dan ke platform yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa user design principle, ini prinsip UI ya. Jadi di sini yang pertama, UI design must take account of the needs. Jadi artinya
dalam mendesain satu UI kita harus tahu dan pahami suatu kebutuhan, lalu experience ya, dan capability dari sistem yang dipakai oleh user. Kita mau bikin apa sih sebenarnya? Nah itu intinya gitu ya. User itu goals-nya apa ketika bikin sistem kita gitu ya. Lalu secara experience dia gimana? Ya misalnya kita untuk mengajar kita biasa menggunakan Google Classroom misalnya. Tiba-tiba kita harus menggunakan Moodle. Nah, itu kan berbeda tuh gitu ya. Bisa nggak Moodle di desain UI-nya mirip dengan Google Classroom? Agar apa? Agar ketika beralih ya sistem ya dari Google Classroom ke Moodle, kan kalau Google Classroom kan nggak bisa diacak-acak ya, tapi kalau Moodle kan kita bisa install di server kita sendiri ya. Nah, ketika experience Classroom itu dipindahkan ke Moodle, kita pakai mesinnya engine Moodle, tapi experience-nya tampilannya kita pakai Classroom. Tujuannya apa? Agar ketika kita mengajar, memberikan materi dan lain-lain dengan Moodle, itu kita tidak perlu beradaptasi secara lama gitu ya. Jadi kita tinggal beradaptasi dan kita bisa lakukan itu dengan baik ya, beradaptasi dengan Moodle dengan baik apabila tampilannya itu udah menggunakan tampilan yang memiliki experience yang sama dengan Google Classroom. Lalu yang kedua, designer should be aware of people's physical and mental limitation. Jadi di sini suatu desainer ya harus peduli pada kondisi fisik seseorang dan mental limitation seseorang. Itulah mengapa kalau kita main game itu kan, kalau game perang ya kadang-kadang ada peringatan ya, gambar yang ditimbulkan bisa menyebabkan apa gitu ya. Atau kalau kita main game-game yang terbaru ya dari Sony ya, ada yang ya kalau nggak handphone aja ya ada accessibility-nya ya. Jadi kalau memang ya kan UI ya berbasis Android. Tapi kalau yang pakai buta warna gimana? Itu masih bisa pakai ya. Tinggal di set accessibility-nya aja. Kalau yang pakai itu ternyata matanya bermasalah, teksnya bisa digedein ya dan lain-lain ya. Jadi itu harus hati-hati ya dalam mendesain itu. Kemudian UI design principle underline interface design, although not all principle are applicable to all design. Banyak nih nanti ya setelah slide ini kita akan mempelajari beberapa prinsip-prinsip tambahan dalam UI design, tapi mungkin prinsip itu tidak bisa semuanya diimplementasikan untuk seluruh desain. Artinya ya mungkin itu desain web masih bisa, tapi untuk desain desktop beda lagi, atau untuk desain desain aplikasi mobile ya beda lagi. Ini kan ikonnya harus besar gitu ya. Terus kalau desain game ya beda lagi nanti prinsipnya gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip dasarnya, ada prinsip tambahannya, namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua prinsip itu bisa diterapkan untuk semua desain atau semua user interface yang nantinya berasal dari desain. Nah, di sini ada beberapa prinsip ya yang perlu kita ketahui secara umum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada 6. Yang pertama user familiarity. Itu artinya adalah tadi yang saya sempat singgung ya, ketika kita akan memindahkan suatu sistem di mana kita mengajar dari Classroom ke Moodle misalnya. Nah, itu kan familiarity dari user itu adalah Google Classroom, tiba-tiba dipindahkan ke Moodle. Nah, gimana caranya? Moodle itu harus memiliki experience yang sama dengan Classroom. Karena apa? Udah familiar. Nah, kira-kira gitulah ya, user familiarity. Makanya tidak jarang kita lihat aplikasi mobile ya, aplikasi chatting ya, atau sosial media yang kita install di handphone itu kadang-kadang memiliki user familiarity yang tinggi ya. Karena ketika kita install Facebook, kita install Instagram, kita install apapun aplikasi sosial media, kita seperti familiar aja menggunakannya. Kenapa? Mereka memiliki tampilan yang mungkin yang serupa ya. Itu tidak peduli yang mana yang duluan ya, yang pasti memang user familiarity ini menjadi prinsipal yang cukup penting ya ketika kita akan membuat satu aplikasi. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi yang menyimpang sehingga membuat user itu harus belajar lagi ya dan membutuhkan suatu experience yang baru dalam menggunakan aplikasi yang kita buat. Ya syukur-syukur aplikasi yang kita buat itu memang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Kalau enggak kan langsung dilupain ya, udah tampilannya aneh ya, enggak
nggak umum artinya. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Nah, kalau kita buat aplikasi ya UI-nya kita bikin konsisten ya. Jadi dari pemilihan warna, teks, peletakan menu ya dan lain-lain itu harus konsisten. Jadi jangan sampai menunya di atas, pas kita tekan menunya jadi ke bawah gitu ya. Untuk Windows selanjutnya atau untuk tampilan selanjutnya atau jadi ke samping gitu ya. Atau malah menunya jadi hilang. Lalu yang ketiga adalah minimal surprise. Artinya di sini adalah kita harus pastikan bahwa user ketika dia berinteraksi dengan sistem kita itu dia nggak kaget ya. Ya jangan sampai dia kaget. Ya, artinya ada menu nih ya. Nama menunya adalah help. Pas ditekan ternyata ada gambar, kaget kan. Loh, ini kan harusnya help dalam ekspektasi dia. Help itu adalah bantuan ketika dia kehilangan arah dalam menggunakan aplikasi. Tapi ternyata hanya disediakan gambar dan gambarnya pun nggak jelas. Nah itu nggak boleh ya. Itu jadi maksimal surprise ya, jadi kaget ya usernya. Jadi memang minimum surprise itu kita harus bisa terapkan. Ya, di samping itu minimum surprise itu adalah error message misalnya, itu juga sama tuh. Jadi jangan sampai ditampilkan error line sekian, kaget usernya, ini apa yang nggak ngerti gue. Jadi itulah minimum surprise ya bagi user interface. Lalu ada recoverability. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh user itu bisa direcovery dengan baik. Contohnya kayak Instagram atau Facebook ya, kalau kita hapus postingan kita, nanti kita akan diberi kesempatan berapa detik untuk mengundo ya ke penghapusan itu. Ya ada di bawah biasanya ya di tampilan handphone kita. Kalau kita tekan ya nggak jadi asumsinya, delete hapusnya gitu ya. Lalu ada user guidance, itu adalah feedback ya dari tampilan error yang dimana tampilan-tampilan error itu ya sama seperti tadi mirip ya, yang bisa mengakibatkan user itu jadi bingung dalam menggunakan aplikasi ini. Ya, dan user guidance juga bisa diwujudkan dengan cara membuat suatu user manual ya, agar user itu tidak kehilangan arah apabila dia menggunakan aplikasi yang kita buat. Kemudian user diversity. Nah, kita harus tahu dan pahami bahwa tiap user itu menginginkan informasi yang berbeda. Kalau kita ngomongin frontline ya, di bank aja frontline, tampilannya beda gitu ya. Konten yang disajikan, informasi dan data yang disajikan juga beda. Naik lagi ke atasnya juga beda. Nanti kalau udah sampai pimpinan itu beda lagi gitu ya. Nah, jadi jangan sampai gitu ya, pimpinan bisa mengakses pekerjaan bawahan atau yang lebih lucu bawahan bisa mengakses pekerjaan pimpinan. Nah, itu kira-kira gitu ya. Jadi bentuk interaksinya, bentuk ininya ya, bentuk authorization-nya juga kita perlu perhatikan dari sisi tampilannya gitu ya. Dan juga user diversity ini bisa berarti bahwa tampilan-tampilan aplikasi yang ada di web dengan yang ada di mobile mungkin beda gitu ya. Jadi kalau di mobile itu tampilannya agak disesuaikan ya, karena kapasitas mobile yang kecil dan bentuk kameranya pun bentuk displaynya pun biasanya memang vertikal seperti ini ya. Nah, kalau laptop berbasis mobile ya kita bukanya dengan horizontal ya, seperti ini atau landscape, sehingga informasi itu bisa dilebarin ya. Kebayang buka browser, hidupin desktop mode-nya aja di handphone udah capek bacanya ya. Itu yang namanya user diversity. Nah, di sini ada user system interaction, jadi perlu diperhatikan bahwa ada hal yang user inginkan gitu ya saat mengakses suatu sistem. Ya, yaitu mendapatkan suatu informasi atau dia mencapai tujuan yang dia inginkan ketika menggunakan sistem ini. Nah, sekarang seperti apa nih penyajiannya ya? Jadi penyajiannya itu seperti apa gitu ya ke usernya? Apakah penyajian itu dalam bentuk teks, dalam bentuk grafik, gambar ya, dalam bentuk apa gitu ya? Dan peletakan kontennya itu juga gimana gitu ya? Nah, ini yang kita harus perhatikan juga ya, bahwa
ada ekspektasi yang diinginkan oleh user ketika dia mengakses suatu perangkat lunak. Nah, di sini ada 5 interaction style yang biasa dipakai ya. Yang pertama adalah direct manipulation, lalu ada menu selection, ada form fill in, ada command language, sama natural language ya. Dari istilah ini aja mungkin kita udah tebak ya itu tuh seperti apa. Nah, direct manipulation tentunya kita punya 6 tadi ya. Pasti ada keuntungan, pasti ada kekurangan gitu ya. Nah, untuk direct manipulation yang pertama, keuntungannya adalah cepat, lalu mudah untuk dimengerti. Ya, seperti yang teman-teman lihat, kalau kita mau delete folder di Windows ya, kita tinggal klik kanan, delete. Selesai kan? Udah dimengerti dan cepat. Tapi ada kerugiannya juga ya. Kerugiannya apa? Susah dibuat ya. Jadi developer itu menciptakan interaksi yang kayak gitu itu susah untuk dibuat. Ya, ditambah aplikasi zaman sekarang juga kalau kita ingin upload file itu kan lebih dipermudah ya. Jadi kadang-kadang dia tidak menyediakan tombol upload, tapi kita bisa drag and drop tuh file yang ingin kita upload ke web ya, ke browser. Nah itu kalau sekarang mungkin library-nya banyak ya pakai JavaScript. Kalau dulu susah bikinnya. Gitu. Nah, kemudian contoh-contoh aplikasinya yang saya sebutkan tadi atau di sini disebutkan adalah video game atau computer aided design system kayak Photoshop dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua interaction style-nya adalah menu selection ya, milih menu gitu. Main advantage-nya adalah menghindari user error ya ketika dia kalau dibandingkan ya dengan mengetik ya dengan command prompt. Nah, main disadvantage-nya adalah biasanya user itu cuma apa ya, kalau kita ngelihat menu ya, kita tuh kadang-kadang cuma perhatikan posisinya aja gitu ya. Itulah mengapa kadang-kadang waktu kita zaman kecil ya, kita bisa main game bahasa Cina atau bahasa Arab dengan lancar dan tamat. Padahal kita nggak tahu bahasanya. Mungkin teman-teman ada yang seumuran dengan saya ya, dulu ada game Kapten Tsubasa di Nintendo, bahasanya Jepang, tapi tamat kita bisa mainin ya. Kita tahu bahwa kalau ini ditekan, ini akan mengeluarkan tendangan maut gitu ya. Kalau ini ditekan, ini adalah ngoper dan lain-lain. Ya sebenarnya dia hanya memperhatikan pola dan memperhatikan tempat ya. Jadi kalau tampilannya disajikan ini, artinya kita udah biasa ada 3 menu yang dipilih, 3 menu itu yang paling bawah pasti tendangan maut gitu ya. Nah kira-kira itu ya. Itu adalah main disadvantage-nya. Ya. Aplikasi sampelnya ya kebanyakan sistem. Ya sistem yang kita pakai juga itu banyak menu-menunya. Windows juga ada menunya ya. Lalu ada form fill in. Ini adalah data entry ya. Mudah untuk dimengerti karena jelas nanti ada atributnya harus dimasukkan apa. Nah, disadvantage-nya adalah kalau memang yang diisi banyak ya, seperti data kependudukan, panjang banget formnya sampai bawah. Itu bisa bisa memakan tempat. Lalu ada command language. Ya, main advantage-nya adalah dia powerful and flexible karena seperti yang kita tahu ya, memang berbasis Unix atau Linux itu adalah OS yang sangat-sangat tangguh. Ya, cuman itu tadi ya kelemahannya adalah kita harus ngapalin perintah-perintahnya. Kalau perintahnya itu salah, kadang-kadang tidak ada keluar error message juga gitu ya. Nah, contoh aplikasinya ya operation system ya Linux, Unix dan lain-lain. Lalu adalah natural language. Kalau zaman sekarang itu kayak Google Nest ya. Oke Google gitu ya. Nah, ini bisa diakses oleh semua orang. Tapi ya kekurangannya adalah ya mungkin dari teknologi ya. Jadi belum terlalu reliable natural language itu. Kadang-kadang kita ngomongin apa, terus komputer mengartikan apa, sehingga yang keluar apa. Gitu. Ya tadi contohnya apa ya, Siri, Google Voice ya dan lain-lain. Nah di sini adalah information presentation. Tadi kita udah sempat singgung juga ya. Bagaimana cara untuk mempresentkan suatu informasi yang menjadi tujuan dari user menggunakan aplikasi ini. Karena apa yang user inginkan ya dari menu yang dia pilih itu harus memang terlihat dari suatu graphical user interface ya kalau kita fokusnya ke GUI.
Nah, information itu bisa berupa teks tadi ya, bisa berupa gambar, bisa berupa apapun yang user inginkan. Jadi grafik juga bisa gitu ya. Jadi ya ini terhadap kebutuhan user nih. Nah, ada dua informasi yang bisa ditampilkan ya. Yang pertama adalah static information, itu artinya adalah ya informasinya nggak berubah-berubah gitu ya, itu aja gitu ya. Ada yang dynamic, jadi isinya bisa berubah tergantung dari siapa yang nanti akan mengubah konten itu. Ya, isinya kedua-duanya bisa jadi numeric atau teks, ya bisa jadi numeric atau teks, baik static atau dynamic information. Ya kalau logo header web pasti statik lah ya. Tapi kalau konten di bawahnya itu yang dynamic karena tiap hari isi beritanya bisa berubah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya suatu penampilan informasi. Yang pertama adalah apakah user memang tertarik terhadap penyampaian informasi itu, apakah informasi yang ditampilkan itu presisi ya, sesuai dengan user atau tidak. Terus seberapa cepat ya informasi itu bisa mendapatkan nilai dari sisi user. Kemudian apakah user harus ibaratnya berinteraksi secara banyak ya, jadi buka ini dulu dalam mengakses suatu informasi yang diinginkan atau tidak. Terus apakah di situ ada direct manipulation interface, dan yang terakhir apakah informasi itu berupa teks atau numeric atau ada yang lain gitu ya yang harus ditampilkan. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan ya sebenarnya yang berkaitan dengan information display faktor dari sudut pandang user. Nah, ini adalah salah satu presentation yang bisa dijadikan alternatif ya untuk menampilkan suatu informasi. Ini juga sama, dynamic, isinya terus berubah ya, jam berubah, pie chart bisa berubah, termometer, horizontal bar juga bisa berubah. Lalu ada textual lightning, ini biasanya permainan warna ya. Misalnya error message biasanya warna merah kalau critical, kalau warning kuning ya. Dimana biasanya memang tampilan ini lebih ke meng-highlight ya, sehingga user itu ketika melihat layar itu, ketika ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang harus dia kerjakan itu langsung menuju pada itu gitu. Ya kadang-kadang kita juga temukan kalau ada sesuatu yang error, biasanya pesan error itu akan sedikit berbeda ya dengan tampilan aplikasi secara umum. Atau biasanya kalau di sistem informasi uang kas sekolah ya, itu yang dimerahin, itu yang belum bayar, kira-kira gitu. Lalu selanjutnya adalah data visualization. Kalau tadi masalah tampilan informasi presentation, sekarang data visualization. Nah ini mirip aja sih dengan yang tadi, cuman kadang-kadang kalau kita akan tampilkan dalam bentuk grafik, kita harus tentukan apakah dia grafiknya 2 dimensi atau 3 dimensi, dan apakah kita bisa lakukan pemilihan ya sesuai yang ingin kita lihat ya. Kemudian ada color display. Ini untuk meng-highlight suatu event penting atau memang kita inginkan user ketika membuka tertuju pada itu adalah permainan color juga. Tapi kalau zaman now kadang-kadang nggak gitu ya, kadang-kadang kalau memang ada pengumuman yang sangat penting ya di dalam suatu situs web, biasanya ketika situs web itu dibuka tampil muncul dulu di awal. Ya Windows kecil itu bisa kita close biasanya, dan kebanyakan iklan sih. Cuman nggak harus iklan sih, kalau pengumuman penting juga bisa gitu ya. Nah, ada beberapa guideline kalau kita ingin menggunakan teknik permainan warna ya dalam membuat aplikasi. Yang pertama, don't use too many color, jangan gunakan banyak-banyak warnanya. Jadi ada suatu website tapi saya lupa websitenya apa yang warnanya banyak banget sehingga makainya pusing. Lalu use color coding to support USTAS, artinya kita gunakan standar warna yang kita bisa pakai ya, misalnya FF12 misalnya, yang hexa misalnya, dan lain-lain. Lalu kalau memang ada permainan warna itu ya kita bisa buat accessibility-nya ya, jadi user yang bisa menentukan ya. Di handphone kita kan ada tuh mode-mode kayak gitu ya.
Nah, lalu yang berikutnya, kalau mau gunakan monokrom ya, daripada menambahkan warna, jadi desain yang monokrom itu lebih menarik ya. Lalu gunakan color coding konsisten, jadi artinya kalau misalnya kita pakai warna hijau dengan kode FF12, ya gunakan FF12 ya. Jadi jangan gunakan 13 atau 14, walaupun mirip-mirip aja warnanya ya, kalau 16 juta warna ya. Cuman konsisten aja. Terus hindari perpaduan warna yang aneh-aneh lah ya. Lalu gunakan perubahan warna apabila kita ingin meng-highlight sesuatu yang penting. Kemudian kita harus perhatikan apabila aplikasi yang kita buat itu digunakan di layar yang beresolusi rendah. Jadi permainan warnanya seperti apa yang tetap enak dilihat kalau layar yang digunakan oleh user itu beresolusi rendah. Lalu berikutnya adalah user support ya. Ini adalah user guidance yang dimana menjelaskan cara untuk menggunakan aplikasi ini, termasuk menggunakan online help ya, manual dan lain-lain. Nah biasanya kalau kita bikin user support, user manual atau user support user manual, pastikan bahwa kalau kita gunakan gambar screen dari aplikasi itu ya, kita pastikan bahwa screen itu sesuai dengan aplikasinya. Jadi jangan sampai kita pakai aplikasi screen-nya itu adalah aplikasi versi 1, tapi itu kita sematkan di aplikasi versi 2, yang mungkin di beberapa tempat dia ternyata berbeda tampilannya. Ya, untuk menghindari itu, ketika aplikasi sudah jadi bersama user manualnya dan ada perubahan di aplikasi itu, maka user manual juga harus berubah. Ya, jadi help and message system. Jadi perhatikan memang biasanya user itu membutuhkan sesuatu, bantuan atau pertolongan lah gitu ya, ketika dia menggunakan aplikasi itu. Kita harus support dua-duanya ya, bantuan atau pertolongan, atau dia ingin mencari tahu ya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Karena yang namanya apa ya, yang namanya manual itu digunakan bisa jadi saat memang user ingin membaca itu dulu ya, dia ingin mencari tahu dulu sistemnya, atau dia ketemu masalah gitu ya, ketemu masalah baru baca user manual. Nah, berikutnya adalah error message. Jadi ini adalah pesan error yang tidak boleh diabaikan ya. Tadi saya sempat cerita tentang pesan error apabila kita menginputkan sesuatu dengan form. Misalnya ada yang salah, itu kita nggak tahu, benar kita nggak tahu gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ini adalah masalah error message. Nah, error message yang jelek dalam artian mungkin ngegas ya error message-nya ya, atau menggunakan bahasa yang tidak baik, atau ternyata yang tadi ya dia menggunakan line code sekian ya yang tidak diperuntukkan bagi user akhir, itu biasanya menyebabkan sistem banyak yang ditolak gitu ya. Ya malas gitu ya. Jadi kalau kita buat error message ya harus sopan ya, konsisten dan konstruktif. Jadi kesalahan kita di mananya gitu. Ketika kita mau bikin form nih, sebenarnya kita itu salah masukin tanggal lahir doang gitu ya. Tapi bukan berarti semua form jadi dikosongin ketika error message itu ada gitu ya. Ya kira-kira gitu. Nah, ada beberapa desain faktor ya dalam kita merangkai kata-kata ya, baik itu error message ataupun yang lain. Yang pertama adalah dari sisi konteks, di mana kita harus tahu konteks sajian kita berupa pemberitahuan permasalahan ya, error message dan lain-lain, atau guideline, panduan dalam menggunakan aplikasi, kita harus tahu konteksnya dulu. Kemudian experience, jadi kita harus sesuaikan juga dengan experience dari usernya. Kita harus menggunakan pesan-pesan yang berarti ya. Jadi jangan sampai pesannya panjang banget tapi intinya itu salah gitu ya. Ya kita tinggal kasih kotak aja, kita kasih warna, kita langsung to the point ya, salahnya di mana. Kemudian skill level, nah dalam kita mendesain suatu pesan ya, entah itu pesan error message atau guideline,
kita harus tahu bahwa experience dalam menggunakan aplikasi itu seperti apa. Lalu style dan culture. Tentunya tiap budaya dalam bekerja itu menggunakan style dan culture yang berbeda pula ya, termasuk istilah-istilah yang nanti akan kita keluarkan dalam suatu message. Jadi kalau kita misalnya kita berbasiskan sistem, errornya error line code sekian-sekian, kalau itu digunakan programmer ya tepat ya, tapi jangan itu dikasih di sisi user. Contohnya gini ya, jadi ada system oriented error message dan user oriented error message. Ya bayangin aja gitu ya, kalau user ya dikasih yang sebelah kiri ya, error 27 invalid pasien ID enter, mana ngerti gue gitu. Yang kanan lebih enak karena dia berorientasi pada user. Nah tapi kalau programmer biasanya lebih suka yang kiri karena dia yang bikin, dia pengen tahu baris berapa yang mungkin ada kesalahan dalam fase pengkodingan. Kemudian tadi kita udah singgung help design, help system design. Jadi help itu tadi ya saya juga udah jelasin, dia ingin membaca itu duluan ya, beberapa informasi yang ingin dicapai, atau memang help adalah I'm in a trouble, saya dalam masalah nih, jadi saya pengen tahu untuk keluar dari masalah ini saya harus ngapain ya. Itu biasanya troubleshoot ya, troubleshooting. Nah dua-dua ini memang harus kita handle gitu ya, baik yang I want information atau help I in trouble. Nah, help information itu harus lebih simple ya, dan bisa tersedia online. Nah, ini tadi ya, gunakan window yang benar, artinya gunakan aplikasi print screen aplikasi yang benar ya. Jadi jangan gunakan sketch. Lalu gunakan dynamic karakteristik, artinya kita bisa kayak ini aja, kayak help menggunakan aplikasi, jadi kita ada menunya gitu ya, kita kayak bikin aplikasi untuk user help lah ya. Lalu yang terakhir, people are not so good at reading screen as they are text. Jadi memang orang-orang tidak sebaik itu untuk membaca layar ya, kecuali itu adalah dalam bentuk teks. Artinya ya jangan hanya print screen doang gitu ya, tapi ceritakan juga secara narasi teks ya, print screen ini ketika tampil dia harus ngapain. Jadi ada lalu ke help system use, di sini kita harus menyediakan help system use ini mirip user manual ya, di mana memang kita sediakan cara untuk menggunakan aplikasi itu dari berbagai level kepegawaian, misalnya kalau aplikasi itu diterapkan di suatu perusahaan. Jadi job desk masing-masing dari level organisasi itu kita bisa bikinkan help-nya. Jangan semuanya digabung jadi satu gitu ya. Karena memang ada informasi yang tidak dibutuhkan oleh frontliner misalnya. Ya, itu tidak usah disajikan. Lalu berikutnya user documentation. Ini biasanya dipakai dan dibuat untuk user-user yang tidak memiliki experience dalam menggunakan aplikasi ini. Ini biasanya dibuat saat aplikasi ini yang memang pertama kali dipakai. Jadi sebaiknya memang penggunaan aplikasi itu bukan trial and error ya, tapi ada user documentation-nya dulu. Nah ini yang kita sebut sebagai help I want information. Kalau yang dua ini ya kita sebut sebagai help I'm in trouble gitu ya. Dan dua-duanya harus kita fasilitasi. Nah, jadi ada beberapa tipe juga ya untuk dokumen, user dokumen. Jadi ada kalau misalnya yang tidak bereksperience gimana, sistem administrator dokumennya gimana, user biasa, common user gimana, dan lain-lain, itu memiliki dokumen yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa tipe dokumen yang bisa dijadikan acuan ya. Ada functional description, dia menjelaskan brief aja ya secara singkat, deskripsi tentang sistem ini bisa ngapain. Kemudian ada introductory manual, itu adalah informal introduction ke sistemnya. Lalu sistem reference manual itu menjelaskan
dengan detail ya. Sistem ini bisa ngapain aja. Lalu sistem installation manual ini biasanya dipakai oleh bagian operasional ya. Bagaimana cara menginstal sistemnya. Lalu sistem administrasi manual ini biasanya dipakai apabila oleh sistem administrator ya, atau sistem admin apabila biasanya sistem itu mengalami masalah saat pengoperasian ya. Nah, lalu yang terakhir adalah user interface evaluation. Nah, di sini saat kita akan membuat suatu desain UI, ya jangan lupa harus ada evaluasinya. Ya. Jadi di sini some evaluation of a user interface design should be carried out assess its sustainability. Jangan kalau kita sebagai developer jangan berasumsi bahwa oh UI inilah yang terbaik, jangan, tapi kembalikan ke user intinya. Lalu full scale evaluation is very expensive and impractical for most system. Jangan kita evaluasi keseluruhan, tapi evaluasi saja yang mana yang memang dia akan sering dipakai ya. Itu bisa dijadikan acuan untuk apa ya? Kadang-kadang ini gimana ya cara merangkai kata-katanya ya. Kalau aplikasi itu kita bikin CRUD ya, biasanya kan CRUD tampilannya sederhana banget ya. Kiri menu, atas header, bawah footer, tengah konten. Ya udah kita jelasin aja interface itu secara umum, kemudian baru kita secara khususkan dari sisi fungsinya. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan dijelasin semua. Lalu secara ideal, an interface should be evaluated against a usability specification. Nah, kapan kita bisa gunakan ini ya untuk evaluasi UI? Itu bisa kita lakukan di awal, ya ketika user memang nggak tahu harus bikin sistem seperti apa, atau kita bisa sesuaikan dengan fungsinya. Ya, dari SRS juga bisa. However, it is rare for such specification to be produced. Ya, mungkin memang penyesuaian terhadap UI yang baik itu memang agak susah ya, tapi memang ini harus kita lakukan. Nah, dalam pemanfaatan penggunaan yang baik ya dari suatu UI, ini kita harus tahu bahwa ada 5 ya, usability atributnya. Yang pertama adalah user interface itu harus mudah untuk dipelajari ya, learnability. Lalu yang kedua harus gampang dan cepat dioperasikan, speed of operation. Kemudian harus robustness ya, tahan terhadap gangguan apapun. Jadi ada user error, itu dia juga bisa handle. Kemudian ada recoverability, kemampuan dalam menangani errornya ya. Lalu ada adaptability. Penggunaan yang paling gampang itu dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Ya bisa jadi adaptability ini kita artikan sebagai bagaimana suatu user interface itu bisa berinteraksi dengan suatu budaya dalam suatu pekerjaan, kira-kira gitu. Nah, ada beberapa teknik evaluasi sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk mengevaluasi suatu UI. Yang pertama kita bisa bikin kuesioner ya untuk feedback UI-nya seperti apa. Kemudian kita bisa gunakan manual video ya yang bisa dilihat dan bisa didengar terhadap penggunaan aplikasi. Lalu kita bisa gunakan suatu instrumen kode yang ada dalam suatu si aplikasi tadi untuk menangkap informasi ya terhadap penggunaan dan user error. Artinya kita bisa memonitor penggunaan aplikasi itu, kita sematkan itu dalam kode, jadi kita tahu yang menu apa saja misalnya yang sering diakses, terus menu apa saja yang jarang diakses. Nah, dari situ kita bisa tahu kenapa itu tidak diakses, jarang diakses, atau memang sering diakses. Kemudian selalu gunakan user feedback ya. Itu gunanya untuk mengevaluasi si aplikasi itu ya. Sebenarnya user feedback ini tidak hanya untuk mengevaluasi tampilannya, tapi secara fungsi juga. Oke, jadi intinya adalah ini ya. Jadi interface design should be user center. Jadi user interface itu untuk ke user itu harus berbasis pusatnya user. Kemudian interaction style itu bisa kita gunakan kombinasinya ya. Mau direct manipulation, menu sistem, dan lain-lain. Kemudian tampilan informasi yang disajikan itu kita gunakan trend. Ya, yang saat ini memang berlaku saat ini.
Dan kita bisa gunakan, kalau itu grafik ya, kita bisa gunakan nilai yang approximate, artinya bukan nilai pasti ya, kalau memang sajiannya tadi untuk memprediksi. Nah, tapi kalau digital harus presisi. Ya, artinya gini, kalau misalnya jam tadi kita contohin kan, jam itu kan kalau analog, kita nggak tahu dia detik keberapa. Tapi kalau digital, kita mau sampai satuannya detik, ya kita harus presisi. Lalu color should be used sparingly and consistently. Pewarnaan ya harus kita gunakan dengan baik dan konsisten. Kemudian sistem harus provide online help ya, baik yang itu tadi help I'm in trouble atau help I want information. Kemudian error message harus positif rather than negatif, jadi tidak boleh menjudge usernya ya. Kemudian a range of different type of user document should be provide, jadi beberapa user dokumentasi untuk user yang berbeda, dia pengguna, dia pengoperasian, dia bagian admin dan lain-lain, itu kita bisa pakai. Lalu terakhir, secara ideal user interface should be evaluated against a usability specification. Jadi memang kalau kita ingin buat satu interface, jangan berdasarkan asumsi kita, tapi kita harus evaluasi lagi dari penggunaan usernya. Baik, itu saja dari saya. Karena ini maghrib, jadi saya agak cepat presentasinya. Semoga informasi ini berguna. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.